Selamat pagi pemirsa, saat ini saya berada di Rumah Sakit Anwar Medika untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pentingnya pola hidup sehat. Bersama saya sudah hadir yaitu Bapak Surya Dwi Hermawan, salah satu tenaga ahli di sini. Mari kita langsung tanyakan pendapat beliau. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Menurut Anda, apa definisi pola hidup sehat menurut? Pola hidup sehat, kalau menurut saya pribadi ya, namanya pola itu berarti cara. Cara. Pola itu kan cara. Jadi pola hidup sehat itu adalah cara yang dilakukan individu atau setiap orang untuk membuat dirinya sehat. Nah, sehat itu bisa terpenuhi dalam diri seseorang itu kalau sehat. Satu, fisiknya sehat, mentalnya sehat, sosialnya sehat. Bisa dikatakan seseorang atau individu itu sehat kalau tiga ini terpenuhi. Kalau dari salah satu ini tidak terpenuhi, bisa dikatakan tidak sehat. Ya, kurang lebih seperti itu. Atau itu tadi, sehat dalam arti sesungguhnya belum terpenuhi ya. Kalau ngomongin pola, kembali lagi itu adalah cara, dan tiap individu itu punya cara yang berbeda-beda. Sudah jelas? Apa saja kebiasaan harian yang bisa kita lakukan untuk menjaga pola hidup sehat? Kebiasaan harian yang dilakukan biar apa tadi? Untuk menjaga pola hidup sehat. Untuk menjaga pola hidup sehat. Kembali lagi, setiap individu itu punya caranya sendiri-sendiri. Ya, jadi nggak bisa kita menyamaratakan. Mbak ini sama sampean punya cara sendiri, nggak mungkin bisa sama untuk menjaga pola hidup sehat. Nah, kalau dari saya, yang paling penting itu adalah gaya hidup. Gaya hidup ya, yang pertama itu gaya hidup itu yo makan. Oke guys, setelah kita lihat hasil dari wawancara di atas, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya pola hidup sehat juga menjadi kunci dari kesejahteraan fisik dan mental. Dengan itu, mari kita terapkan pola hidup sehat. Contohnya memakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan mineral, seperti makan di bawah ini. Istirahat, olahraga. Halo guys, hari ini kita akan menerapkan pola hidup sehat dengan cara berolahraga. Simak videonya ya guys ya. Jadi ya sebetulnya intinya itu ya hampir apa ya, secara teori itu ya sama, tapi caranya itu tiap individu nggak bisa sama, pasti ada perbedaan. Sampean kayak iki siapa Dava iki seneng olahraga, sampean nggak seneng olahraga. Mbak ini mungkin dietnya apa, nah, itu. Pokoknya intinya itu di setiap individu dalam mencapai pola hidup sehat itu tidak sama. Tapi kalau dari saya pribadi, sesuai dengan teori ya, dimanapun mengatakan kalau pola hidup sehat itu ya tadi makan ya, gaya hidup itu makan,
istirahat yang cukup, olahraga yang teratur. Jadi seperti itu. Seberapa penting olahraga dalam mendukung pola hidup sehat dan berapa kali buat setiap minggunya? Olahraga, kalau kita ngomongin olahraga itu seberapa penting ya? Penting, olahraga itu sangat penting. Tapi kembali lagi, setiap orang itu tidak nggak semua orang suka olahraga. Ya. Kayak sampean sekolah, kalau ada pelajaran olahraga, kalau zaman saya dulu PJOK, nggak tahu kalau sekarang itu apa namanya ya, olahraga. Zaman lihat tiap individu, pasti kan ada yang pelajaran olahraganya, maksudnya itu nilainya itu pasti nggak sama dengan nilainya. Itu karena faktor itu tadi. Tapi kalau dikatakan penting, sangat penting sekali olahraga itu. Jadi kembali lagi ke pola ya, yang saya tanyakan di awal tadi, olahraga itu termasuk cara atau pola untuk seseorang atau individu mencapai hidup yang sehat. Nah, berapa kali dalam seminggu olahraga itu banyak. Olahraga itu ada olahraga ringan, olahraga berat, atau biasanya kalau olahraga berat itu seperti kardio itu ya. Kalau waktu tiap individu itu punya kemampuan sendiri-sendiri, kemampuan fisik sendiri-sendiri. Yang bisa mengukur adalah kita sendiri. Betul, kita sendiri. Oh, aku kuat olahraga tiap hari, yaitu jogging atau apa, ya nggak apa-apa setiap hari. Tapi kalau misalnya aku kuat seminggu sekali, ya nggak apa-apa, yang penting rutin. Nah, jadi itu tadi ya, kembali lagi itu juga merupakan pola atau cara individu berbeda-beda ya. Apa pendapat untuk tentang tren pola makan seperti diet keto, veganisme atau intermittent fasting? Ya. Diet, kembali lagi diet itu ya, pengertiannya diet itu ya, diet itu bukan berarti tidak makan ya. Diet itu kan hanya mengurangi takaran atau menambah takaran dan juga mengatur waktunya. Nah, jadi seringkali orang itu salah pengertian, salah kaprah diet itu berarti nggak makan, bukan sama sekali. Iya, bukan seperti itu. Nah, sebenarnya yang lebih kompeten menjawab itu ahli gizi atau nutrisionis. Tapi kalau adik-adik tanya ke saya, kebetulan saya juga seorang tenaga medis, memang sedikit banyak harus tahu dasar-dasarnya. Karena nggak mungkin kalau kita nyuruh pasien sehat, nyuruh pasien diet, tapi kita nggak tahu diet. Sekarang tak jawab, itu dulu pengertiannya ya, biar nanti bisa dijabarkan. Nah, kalau diet keto itu diet yang menitik beratkan pada lemak, tinggi protein, tapi karbohidratnya rendah ya. Jadi kita istilahnya menggunakan energi itu dari lemak dan protein yang kita makan, bukan dari karbohidrat. Jadi rendah karbohidrat. Kebetulan diet keto ini saya sedang melakukan. Itu saya sedang melakukan karena apa? Ya, satu, umur sudah mulai banyak, di atas 30, jadi karbohidrat itu sudah dikurangi. Jadi kalau butuh energi, mau kerja, mau apa itu ya protein yang banyak, lemak yang banyak tuh. Jadi bukan berarti karbo enggak makan sama sekali, karena jujur saya juga orang yang tidak bisa meninggalkan karbo terlalu banyak tuh. Tapi tetap dikurangi ya. Itu kan juga namanya termasuk diet. Nah, kalau veganisme ya berarti diet biasanya apa? Sayur-sayuran kan ya. Kebetulan nah ini jeleknya saya itu bisa diet keto tapi sayur-sayuran itu jarang ada yang masuk. Itu sebetulnya harus imbang, karena saya dari kecil itu nggak suka sayur, itu nggak boleh ditiru ya sebenarnya. Jadi masih mencoba-coba tadi ya, sayur-sayuran apa yang enak ya, itu kan sebetulnya yo, kalau diet vegan itu bukan mencari enaknya ya, tapi menakar kandungan atau jenis-jenis sayuran apa yang cocok. Jadi kan sebetulnya kan biasanya orang Indonesia itu yo
rasanya dibanyakin. Diet sayur tapi rasanya asin, tapi ya itu sama saja sebetulnya nggak baik. Nah intinya kalau diet vegan saya belum pernah mencoba. Terus untuk intermittent fasting itu sebetulnya sama saja dengan puasa yang adik-adik lakukan Ramadan. Nah tapi kalau puasa Ramadan itu kan sudah ada aturannya ya, dari subuh atau menjelang fajar setelah imsak sampai habis sampai maghrib ya baru berbuka. Nah kalau intermittent fasting ini adik-adik bisa menentukan sendiri kapan waktunya makan, kapan waktunya buka. Entah itu tiap 8 jam, entah itu tiap 12 jam. Nah, tapi kan waktunya terserah adik sendiri. Terus saya makan jam segini, berarti kalau saya 8 jam harus makan berarti nanti setelah aku makan sampai 8 jam tidak ada yang aku makan lagi, baru aku makan ketika waktu sudah menunjukkan 8 jam. Misalkan aku makan jam 6 pagi sarapan, berarti kalau 8 jam berapa? Jam 2. Nah di tengah-tengah jam 8 sampai jam 2 itu kita nggak makan sama sekali, benar-benar puasa. Jadi lebih ke situ. Kalau saya dengan adanya diet keto, vegan sama intermittent fasting tadi itu kembali lagi itu juga cara individu untuk mencapai pola hidup sehat, untuk mendapatkan kehidupan yang sehat. Jadi ya tidak apa-apa, tapi kembali lagi setiap individu punya kemampuan, jadi tidak bisa dipaksakan dan disamaratakan. Jadi seperti itu sih menurut pandangan saya tentang diet keto, vegan dan intermittent fasting. Jadi seperti itu. Terus dalam konteks pola hidup sehat, bagaimana Anda melihat peran genetika dan lingkungan? Apakah pola hidup sehat sepenuhnya bisa menghilangkan resiko yang berasal dari genetika? Iya, pertanyaan ini sangat bagus sekali. Ini pertanyaan pertanyaannya mengarah ke teoritis sekali, benar. Jadi faktor genetika itu memang pengaruhnya sangat besar sekali. Misalkan ini saya kasih contoh saja, misalkan orang hipertensi, yang umum ya, bukan hipertensi nggak sebenarnya bisa menurun. Yang umum ya, diabetes mellitus ya, mungkin teman-teman adik-adik sudah pada tahu ya diabetes mellitus. Di diabetes mellitus itu kalau orang awam itu ngomongnya penyakit gula ya. Penyakit gula mungkin ada di keluarga? Enggak ada? Enggak ada ya. Nah, orang yang punya keturunan penyakit gula itu resikonya lebih besar daripada orang yang enggak punya keturunan. Kebetulan alhamdulillah saya juga enggak punya keturunan diabetes mellitus. Nah, jadi memang benar faktor genetika itu pengaruhnya sangat besar sekali. Nah, terus apa hubungannya dengan pola hidup sehat? Apakah bisa mencegah? Benar sekali bisa. Jadi kalau orang sudah punya riwayat atau keturunan dengan diabetes mellitus, kalau dia bisa menjaga pola hidupnya, pola makan, terutama ya karena diabetes mellitus itu kan gaya hidup, pola makan yang tidak teratur, yang sembarangan lah istilahnya. Nah, kalau dia bisa menjaga ini, ya insya Allah dia bisa terhindar dari penyakit bawaan atau penyakit diabetes mellitus karena keturunan tadi. Intinya bisa mencegah kalau pola hidupnya sehat, seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan Pia Anwar Medika. Ingat, menjaga pola hidup sehat adalah motivasi terbaik untuk masa depan.